Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 55. Hati Lie Seng menjadi girang. Kiranya anak perempuan ini baik juga, bersahabat dan memegang janji. Maka ketika Meilan menyerahkan sisirnya, dia menyambut tanpa berkata-kata, menyisiri rambutnya. Dan kiranya Meilan sudah mengeluarkan roti kering yang tadi dibawanya, mengajak Lie Seng untuk sarapan roti kering. Lie Seng duduk di atas akar pohon dan mereka makan roti kering. "Siapa namamu?" tanya Meilan. "Namaku Lie Seng, dan kau?" "Meilan." "Berapa usiamu?" 13 tahun. "Dan aku 15 tahun. Kalau begitu kau lebih tua dari aku," enci Meilan. "Tentu saja. Semua orang pun dapat melihatnya." "Oh, belum tentu. Aku tidak kalah tinggi olehmu." "Benar, karena kau laki-laki. Akan tetapi kau masih kanak-kanak." Dan kau sudah tua, ya?" "Setidaknya, lebih tua daripada engkau." Lie Seng tidak dapat membantah. Hening sejenak sampai mereka selesai makan roti kering yang tentu saja tidak enak di mulut karena setiap hari mereka memakannya, akan tetapi berguna bagi perut mereka yang lapar. "Mengapa kau ikut bersama Hueshio aneh itu?" Lie Seng memandang. "Tentu saja. Dia guruku dan dia yang telah menolongku dari bahaya." "Kau sendiri, mengapa ikut bersama kakek yang sudah amat tua itu?" "Sama denganmu. Karena dia guruku." "Di mana orang tuamu?" tanya Meilan. Ditanya demikian, Lie Seng mengerutkan alisnya dan sepasang matanya penuh dengan sinar kedukaan, wajahnya menjadi muram dan dia menggeleng kepala, tidak menjawab. Meilan menarik napas panjang. "Maafkan aku, adik Seng. Agaknya di dunia ini banyak terdapat anak-anak seperti kita yang terlantar." Apakah engkau sendiri tidak berayah ibu lagi?" Meilan menggeleng kepala juga. Pertanyaan itu tak dapat kujawab, tiba-tiba gadis cilik itu memegang lengan Lie Seng dan berbisik. "PS, di sana ada 2 orang mendatangi tempat ini." Lie Seng cepat memandang dan dia pun melihat 2 orang datang dari selatan, 2 orang laki-laki yang bersikap gagah dan berjalan sambil memandang ke kanan kiri. Seorang di antara mereka bertubuh jangkung, berpakaian sederhana dengan warna kuning. Sedangkan yang seorang lagi amat mengherankan hati Lie Seng karena pemuda itu memiliki rambut yang agak keemasan tertimpa sinar matahari, dan setelah dekat, dia melihat bahwa matanya pun agak kebiruan. 2 orang pemuda itu bukan lain adalah Tio Sun dan Shou Kui Beng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, 2 orang ini sengaja mencari Yap In Hong dan mereka baru saja meninggalkan benteng Raja Sabutai di mana mereka mendapatkan petunjuk dan bahkan menerima petunjuk rahasia dari Permaisuri Hamila. Kemudian, mereka bertemu dengan Leong Sikui, wanita yang bernasib malang itu dan memperoleh petunjuk yang amat penting, yaitu tentang jalan rahasia menyeberangi padang bangkai yang amat berbahaya itu. Karena itu, maka mereka memasuki daerah ini dengan hati-hati dan menoleh ke kanan kiri, tidak berani bersikap sembrono karena dari Sikui mereka memperoleh keterangan betapa bahayanya memasuki padang bangkai. Ketika mereka melihat ada seorang dara remaja dan seorang anak laki-laki berada di bawah pohon, yang memandang mereka dengan sikap heran dan penuh curiga, tentu saja 2 orang pemuda ini mengira bahwa tentu 2 orang anak itu adalah anak-anak dari penghuni padang bangkai. Menurut penuturan Sikui, di tempat berbahaya itu tidak ada orang luar, yang ada hanya anggota-anggota padang bangkai yang semua sudah dibasmi oleh Chia Bun Hou dan sebagian melarikan diri ke lembah naga. Maka, adanya 2 orang anak di situ tentu saja menimbulkan kecurigaan mereka dan mereka menyangka bahwa 2 orang anak itu tentulah anggota-anggota lembah naga atau padang bangkai. "Kita tangkap mereka untuk menunjukkan jalan, tuako," kata Kui Beng. "Jangan sembrono, Beng Te. Kita tanya dulu," kata Tio Sun yang memang selalu berhati-hati dalam sepak terjangnya. Akan tetapi Kui Beng sudah mendekati dan memandang 2 orang anak itu penuh perhatian. Dia merasa heran mengapa anak-anak dari para penjahat begitu tampan dan cantik, terutama sekali dara remaja itu. Begitu cantik manis dengan sepasang mata bersinar-sinar penuh keberanian, sungguh pun bajunya tambalan. Dan anak laki-laki itu pun jelas menunjukkan bahwa dia bukan seorang anak biasa saja. "Siapa kalian dan di mana adanya orang-orang lembah naga?"
Kui Beng bertanya, nada suaranya tidak manis karena tentu saja menghadapi anak-anak dari pihak musuh dia tidak bisa bersikap manis. Mei Lan dan Lie Seng memandang tajam, kemudian Mei Lan menggandeng tangan Lie Seng sambil berkata, Mari, Seng Te, jangan layani orang sinting ini. Setelah berkata demikian, Mei Lan lalu menarik tangan Lie Seng dan lari meninggalkan Kui Beng yang menjadi bengong sejenak. Hei, hendak lari kemana kalian? Kui Beng mengejar. Hati-hati, Beng Te, jangan-jangan ini merupakan pancingan. Tio Sun berseru dan juga mengejar. Ketika Mei Lan dan Lie Seng sudah tiba di tempat yang tidak jauh dari tempat guru mereka bertanding catur dan sudah kelihatan dari situ, kemudian mendapatkan kenyataan bahwa dua orang itu mengejar, mereka lalu berhenti. Engkau ini orang jahat mau apa mengejar kami? Mei Lan membentak marah. Kui Beng mengerutkan alisnya. Anak perempuan ini galak sekali, dan tentu memiliki kepandaian juga, sebagai anak dari tokoh-tokoh sesat di tempat itu. Bocah sesat, kami hanya ingin bertanya jalan kepadamu. Kami tidak tahu. Hayo lekas pergi, laki-laki ceriwis dan jangan menggangguku. Mei Lan mengusir, telunjuk kirinya menuding ke depan dan tangan kanannya menolak pinggang, sikapnya angkuh sekali, angkuh dan juga cantik. Sombong. Kui Beng membentak dan dia sudah menerjang untuk menangkap darah remaja yang galak itu. Hait. Kui Beng terkejut bukan main karena selain anak perempuan itu dapat mengelakkan tubrukannya dengan cepat dan mudah, juga sambil mengelak ke kiri, anak perempuan itu langsung saja mengirim tendangan ke arah lambungnya. Gerakan tendangan itu pun cepat dan kuat sehingga dia terkejut dan cepat meloncat mundur. Kemudian, dengan penasaran dia sudah menerjang lagi dengan cepat, disambut oleh Mei Lan dengan tangkisan, elakan dan serangan balasan yang secara kontan dan bertubi-tubi dia lancarkan. Membuat Kui Beng untuk kedua kalinya terkejut dan cepat dia merubah gerakan menyerang menjadi gerakan bertahan dan melindungi dirinya karena ternyata olehnya betapa serangan-serangan gadis itu bukannya tidak berbahaya. Beng Te, jangan berkelahi. Tio Sun meloncat ke depan, maksudnya hendak melerai perkelahian itu, karena dia melihat gerakan-gerakan aneh dan hebat dari gadis itu. Akan tetapi pada saat dia meloncat ke depan, dari samping berkelebat bayangan yang langsung menyerangnya. Des! Dia berseru kaget melihat bahwa yang menyerangnya adalah anak laki-laki tadi, dan bukan main kagetnya melihat bahwa pukulan anak laki-laki itu pun hebat bukan main sehingga terpaksa dia menangkisnya. Tubuh Lie Seng terpental, akan tetapi Tio Sun juga merasa betapa lengannya tergetar. Hebat! Otomatis dia memuji karena seorang bocah sekecil itu dapat membuat lengannya tergetar, hal ini sudah amat luar biasa. Akan tetapi sebelum dia sempat mencegah, Lie Seng yang menganggap bahwa dua orang itu tentu orang-orang jahat, sudah menerjang lagi dengan pukulan-pukulan yang hebat, karena baru saja dia melatih pukulan Tian Te Sin Chiang yang biarpun masih mentah dan tenaga sinkangnya belum kuat, namun berkat ilmu mujizat itu, ternyata sudah membuat Tio Sun terheran-heran dan terkejut. Terjadilah pertandingan yang seru antara Mei Lan dan Kui Beng yang makin lama makin menjadi penasaran karena dia tidak mampu mendesak darah remaja itu. Dan tentu saja Lie Seng bukanlah lawan Tio Sun, sungguh pun pendekar ini tentu saja enggan untuk menjatuhkan tangan kejam terhadap seorang anak yang usianya belum dewasa itu. Tio Sun cepat mengelak dan menangkap pergelangan tangan Lie Seng, dipegangnya keras-keras pergelangan tangan itu dan dia mengerahkan sedikit tenaga Ban Kin Kang yang amat kuat. Dipegang dengan tenaga itu, Lie Seng tidak mampu bergerak lagi, sungguh pun dia sudah meronta-ronta dan pada saat itu, tiba-tiba Tio Sun berseru lirih dan pegangannya terlepas sehingga Lie Seng dapat meloncat jauh ke belakang. Tio Sun terkejut karena dia maklum bahwa tadi ada batu kecil menyambar lengannya dan membuat lengan itu lumpuh. Dia cepat menoleh ke arah dua orang kakek yang sedang asyik main catur. Agaknya tidak memperdulikan pertempuran itu, akan tetapi yakinlah dia bahwa batu kerikil itu datang dari arah dua orang kakek itu. Pada saat itu, Kui Beng juga mengeluh dan terhuyung, terpincang-pincang kakinya dan terpaksa dia menjauhi Mei Lan. Ada batu kerikil menyambar mata kakinya, dan biarpun kakinya dilindungi kaos kaki dan sepatu, namun tetap saja terasa nyeri bukan main sehingga dia terpincang dan menjauhi Mei Lan. Mei Lan dan Lie Seng juga mengerti bahwa diam-diam mereka dibantu oleh guru mereka, maka mereka menjadi girang sekali. Sebaliknya, Kui Beng makin marah bukan main.
Dia memandang ke arah dua orang kakek yang bermain catur, maklum bahwa dua orang kakek itulah yang membantu lawannya tadi dan dia menduga bahwa pasti mereka itu adalah tokoh-tokoh jahat dari tempat itu, kawan-kawan dari mereka yang menculik In Hong. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi dia mencabut 6 huitu dan melontarkan 6 batang pisau terbang itu ke arah dua orang kakek yang bermain catur sambil mengerahkan seluruh tenaganya karena dia maklum bahwa tentu dua orang kakek itu memiliki kepandaian tinggi. Jangan! Tio Sun berseru, namun terlambat dan karena dia pun menduga bahwa dua orang kakek itu tentulah pihak musuh, maka dia pun akhirnya diam saja, memandang ke arah mereka yang diserang oleh 6 batang pisau terbang itu sambil mendekati Kui Beng. Sing sing sing. 6 batang pisau terbang itu meluncur dengan cepat, berubah menjadi sinar berkilauan ditimpa sinar matahari pagi menuju ke arah tubuh dua orang kakek itu. Mengganggu saja, terdengar Bun Huat Tosu berkata dan kakek ini menggunakan ranting kecil di tangan kirinya untuk menyampok. Menjemukan. Kok Beng Lama juga menyampok dengan ranting kecil. 3 batang pisau terbang yang menyambar ke arah Bun Huat Tosu kena disampok ranting kecil di tangan Tosu itu, runtuh ke atas tanah dan patah-patah. Sedangkan ketika Kok Beng Lama menyampok dengan rantingnya, 3 batang pisau terbang lainnya membalik dan kini meluncur dengan kecepatan kilat menuju ke arah dua orang pemuda itu, yang satu menyambar ke arah Tio Sun sedangkan yang 2 batang ke arah Kui Beng. Celaka! Tio Sun berseru kaget sekali melihat sinar-sinar berkelebatan yang demikian cepatnya. Dia meloncat ke atas, menendang dari samping pisau yang menyambar ke arahnya dan menggunakan tangannya menyampok pisau yang menyambar ke arah Kui Beng. Sedangkan pisau ketiga dialakan oleh Kui Beng yang juga kaget itu dengan jalan melempar tubuh ke belakang dan bergulingan. Ternyata, nyaris saja Kui Beng dimakan oleh senjatanya sendiri. Berbahaya, kita pergi, Beng Te. Tio Sun lalu menarik tangan Kui Beng, diajak pergi dari situ, melanjutkan perjalanan. Karena pendekar tinggi kurus ini maklum bahwa mereka sama sekali bukanlah lawan dua orang kakek yang masih tekun bermain catur itu. Untung ketika mereka menengok, dua orang kakek itu masih terus bermain catur, agaknya tidak memperdulikan mereka dan sama sekali tidak mengejar. Mereka tidak tahu bahwa ada dua bayangan kecil yang membayangi mereka, menyusup-nyusup di antara rumpun alang-alang yang tinggi. Bukan main, kata Tio Sun setelah mereka pergi jauh. Dua orang kakek itu memiliki kesaktian yang amat luar biasa. Heran sekali, siapakah mereka? Kalau musuh, mengapa membiarkan kita pergi? Kalau bukan musuh, kenapa di tempat ini? Tanya pula Kui Beng. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku pun tidak tahu dan tidak dapat menduga, Beng Te. Yang jelas, kita berada di tempat berbahaya dan jangan sembarangan turun tangan. Mudah-mudahan saja dua orang kakek itu bukan orang-orang pihak Lembah Naga, karena kalau pihak musuh mempunyai orang-orang seperti mereka, agaknya tidak mudah untuk mengharap dapat menolong Nona Yap In Hong yang tertawan di sini. Aku tidak takut. Kita harus dapat menyelamatkan dia. Kui Beng berkata dengan kukuh. Tio Sun tersenyum dan menyentuh lengan sahabatnya. Tentu saja akan kita usahakan sedapat mungkin, saudaraku. Kalau tidak, masa kita berada di tempat berbahaya ini? Agaknya Kui Beng sadar akan kata-katanya, maka cepat dia menjura dan memberi hormat kepada pemuda tinggi itu. Maafkan aku, tuaku. Aku terlalu memikirkan keselamatan dia, sehingga lupa akan keselamatan orang lain. Keselamatanku sendiri tidak ada artinya bagiku, akan tetapi keselamatanmu, tuaku. Kau sudah memasuki bahaya besar di sini karena hendak membantuku menolongnya. Ah, sudahlah. Perlu apa hal itu dibicarakan lagi, Beng Te? Tanpa kau minta sekalipun mendengar bahwa Yap Li Hiap tertawan orang jahat, tentu aku akan berusaha sedapatku untuk menolongnya. Dia berhenti sebentar, lalu menyambung. Apalagi setelah mendengar dari Nona Liong Si Kui bahwa Chia Tai Hiap tertawan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong mereka, betapapun bahayanya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati sekali, meneliti seluruh tempat dan menuruti petunjuk yang diberikan oleh Si Kui. Dan memang mereka tidak bertemu dengan seorang pun manusia sampai mereka berhasil melewati perkampungan padang bangkai. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa dari jauh, Mei Lan dan Lie Seng terus mengikutinya dengan mengambil jalan yang mereka lewati tadi sehingga dua orang anak ini pun terbebas dari malapetaka yang terdapat di sepanjang perjalanan itu.
Sudah terlalu lama kita meninggalkan Chia Giok-keng, putri ketua Qin Lingpai yang sejak berpisah dari Yap Kun Liong tidak pernah kita ikuti itu. Dalam pertemuannya yang terakhir dengan Kun Liong, dia merasa betapa semua peristiwa yang menimpa keluarga Kun Liong dan keluarganya dimulai dengan sikapnya terhadap Yap In Hong. Dia merasa menyesal sekali karena seolah-olah dia melihat betapa tangannya sendirilah yang menyalakan api pertama yang kemudian membakar keluarga Kun Liong dan keluarganya, yang menyebabkan Kun Liong kematian istrinya dan kehilangan putrinya, dan kemudian menyebabkan pula sebagai rangkaiannya, dia kematian suaminya dan kehilangan Hye Seng, putranya. Karena penyesalan ini, dia dapat membayangkan betapa sengsaranya hati Kun Liong dan dia bertekad untuk mencari pembunuh Pek Hong Ing istri Kun Liong dan terutama sekali mencari jejak Yap Meilan yang lenyap melarikan diri itu. Untuk mencari jejak Yap Meilan, akhirnya Giok-keng menuju ke Lengkok, tempat tinggal Kun Liong dari mana anak perempuan itu mula-mula lenyap. Pada suatu hari dia berjalan seorang diri di lereng pegunungan sebelah selatan Lengkok. Berjalan seorang diri di tempat sunyi itu dengan melamun. Padahal, matahari tersenyum dengan cerahnya, menghidupkan semua yang berada di permukaan bumi, bermain-main dengan kelompok bunga dan pucuk daun, menimbulkan bayang-bayang aneh dan luar biasa di bawah-bawah pohon, menciptakan suasana gembira dan pemandangan indah yang abadi dan selalu berubah setiap saat. Namun, Giok-keng berjalan sendirian seperti tidak melihat semua itu. Matanya memandang jauh tanpa menangkap apa-apa karena pikirannya melayang-layang jauh di masa lampau. Dia seorang janda yang usianya sudah 36 tahun, seorang wanita yang matang dan belum dapat dibilang terlalu tua untuk menyendiri. Di dalam perjalanan selama ini, kadang-kadang timbul perasaan rindu yang amat mendalam terhadap suaminya, Lie Kong Tek yang telah meninggal dunia, dan kadang-kadang pula, secara mendadak, seperti cahaya halilintar menerangi mendung gelap, timbul pula bayangan wajah Yap Kun Liong. Akan tetapi setiap kali dia teringat kepada Kun Liong, cepat diusirnya lagi bayangan itu. Dia seorang janda, dan dia tahu bagaimana kedudukan dan keadaan seorang janda di zamannya. Akan rusaklah nama seorang janda apabila dia membiarkan dirinya berdekatan dengan seorang pria. Apalagi dia adalah putri ketua Qin Lingpai. Akan cemar namanya, akan ternoda pula nama keluarga Qin Lingpai. Giok-keng mengepal tinjunya erat-erat. Tidak, dia harus dapat menahan hatinya, dia harus mematikan perasaan hatinya. Sebagai seorang janda, sudah tertutup baginya untuk berhubungan dengan seorang pria, apalagi untuk memadu kasih. Dia sudah mati, mati kebahagiaannya, mati bersama mati suaminya. Yang terpenting baginya sekarang adalah menebus kesalahannya, dia harus dapat menemukan Meilan kembali. Tiba-tiba terdengar suara tangis wanita. Buer semualah lamunan Giok-keng dan dia menghentikan langkahnya, memasang telinga untuk mendengarkan lebih teliti. Ternyata suara tangis itu terdengar dari jauh, di sebelah kiri, maka dia pun lalu menggerakkan kedua kakinya menuju ke tempat itu. Setelah dekat, dia melihat seorang wanita tua dipegangi oleh seorang laki-laki tua yang membujuk dan menghiburnya. Tidak, biarkan aku mati saja. Wanita itu meronta dan agaknya dia hendak melempar dirinya ke dalam jurang di depannya. Ah, mengapa engkau begini? Belum tentu anak kita celaka, mengapa engkau berputus asa? Tidak ingatkah kau kepadaku, kepada suamimu? Wanita itu memandang kepada laki-laki tadi dan mereka saling rangkul dan menangis sedih sekali. Giok-keng merasa tertarik dan cepat dia menghampiri. Melihat ada orang datang, dua orang itu saling melepaskan rangkulan dan dengan masih terisak-isak mereka memandang kepada wanita muda yang cantik jelita dan bersikap gagah penuh wibawa itu. Melihat ada pedang tergantung di punggung wanita cantik itu, si nenek cepat menjatuhkan diri berlutut. Lihiap, mohon Lihiap menolong kami. Bangunlah, Lopek. Apakah yang terjadi? Mengapa istrimu hendak membunuh diri? Apa yang terjadi dengan anakmu? Kakek yang usianya 50 tahun lebih itu lalu berkata. Lihiap, kami hanya mempunyai seorang anak perempuan saja yang kami harapkan akan dapat menyambung keturunan dan dapat membahagiakan kami di hari tua. Akan tetapi, 3 hari yang lalu anak kami itu lenyap. Lenyap? Apa yang terjadi? Anak saya diculik siluman keparat itu, Lihiap, kini nyonya tua itu berkata dengan nada suara penuh kebencian. Siluman? Apa maksud kalian? Giok-keng bertanya heran. Begini, Lihiap. Di kota kami sudah kurang lebih 1 bulan ini terjadi hal-hal yang aneh.
Beberapa orang gadis lenyap di waktu malam, juga banyak hartawan kehilangan hartanya. Anehnya, gadis-gadis yang hilang itu semua adalah gadis yang cantik. Dan karena belum pernah ada yang melihat maling itu, maka dia dijuluki siluman. Katanya ada yang melihat bayangan siluman itu, dan bahkan para Huisyo di kuil Ban Hoktong juga mengatakan bahwa ada hawa siluman di kota kami. Gyeokeng merasa tertarik sekali. Tentu saja dia dapat menduga bahwa yang dianggap siluman itu adalah seorang maling yang berkepandaian tinggi, dan selain maling agaknya penjahat itu juga merangkap seorang Jaehuaket, penjahat pemerkosa wanita. Jantungnya berdebar keras. Tidak jauh dari Lengkok terdapat Jaehuaket. Jangan-jangan Yap Meilan menjadi korban pula. Di mana kota kalian? Dia bertanya penuh gairah karena dia ingin cepat-cepat dapat menangkap penjahat itu, bukan hanya untuk menolong penduduk kota ini, akan tetapi terutama sekali untuk menyelidiki kalau Meilan menjadi korban penjahat itu. Kota Hengtung tak jauh dari sini, di sebelah utara itu, Lihiap. Baik, jangan kalian khawatir dan jangan putus asa, aku akan pergi menangkap siluman itu. Setelah berkata demikian, Gyeokeng meloncat dan mempergunakan kepandaiannya berlari cepat sehingga dalam sekejap mata saja dia telah lenyap dari depan dua orang suami istri tua itu. Suami istri itu terkejut dan mereka menjatuhkan diri berlutut, lalu mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi untuk menghaturkan terima kasih kepada para dewa, karena mereka percaya bahwa yang muncul tadi tentulah utusan Kuan Im Pousat, seorang dewi untuk menangkap siluman jahat. Memang agak mengherankan hati Gyeokeng bahwa di Lengkok, atau setidaknya di dekat Lengkok, ada seorang penjahat berani muncul di kota besar. Padahal nama Yap Kun Leong di Lengkok amat terkenal sehingga sampai jauh di sekeliling daerah itu tidak ada penjahat berani melakukan operasi mereka. Akan tetapi janda ini tidak tahu bahwa keadaannya telah berubah banyak. Semenjak peristiwa perebutan kedudukan kaisar di kota raja, yaitu ketika Kaisar Cheng Tung ditawan oleh pasukan liar di utara, keamanan di kota raja memang telah dapat dipulihkan kembali dengan pulangnya Kaisar Cheng Tung dan dengan diangkatnya dia menjadi kaisar kembali. Para Taikam yang tadinya memegang kekuasaan mutlak, telah banyak berkurang kekuasaan mereka, bahkan amat dibatasi. Suasana tertib dapat dipulihkan. Akan tetapi ketertiban ini hanya terdapat di lingkungan istana, atau paling besar hanya terasa di kota raja saja. Di luar kota raja, apalagi di kota-kota yang jauh dari kota raja, para pembesar kehilangan wibawa mereka dan para penjahat mulai berani beroperasi secara terbuka. Bahkan banyak penjahat yang menggunakan pengaruh uang, memikat para pejabat sehingga ada semacam kerjasama di antara mereka. Tentu saja kalau hal seperti ini sudah terjadi, rakyat yang menjadi korban dan hal itu berarti bahwa kewibawaan pemerintah telah mulai surut. Malam hari itu, Gyeokeng melakukan penyelidikan. Dengan pakaian ringkas, dia menggunakan kepandaiannya, berloncatan di atas genteng-genteng rumah dan akhirnya dia memilih daerah rumah-rumah gedung tempat tinggal orang-orang kaya dan mendekam di balik wuungan, melakukan pengintaian dari tempat yang dipilihnya sebagai tempat paling tinggi di sekitar tempat itu. Dia mengintai dan menanti dengan sabar dan menjelang tengah malam, di bawah sinar bintang-bintang di langit, dia melihat ada bayangan hitam berkelebatan di sebelah depan. Itu dia silumannya, pikir Gyeokeng dengan jantung berdebar tegang. Dia merunduk di balik wuungan-wuungan, berloncatan dengan hati-hati dan membayangi sosok bayangan di depan itu. Karena cuaca yang agak suram, hanya diterangi sinar bintang-bintang, dia tidak dapat melihat jelas muka orang, hanya dapat menduga bahwa bayangan itu adalah bayangan seorang laki-laki yang tubuhnya kurus namun gerakannya gesit sekali, yang berloncatan dari rumah ke rumah dan agaknya mencari-cari. Akhirnya, dia melihat maling itu meloncat turun ke dalam taman sebuah rumah besar. Bagus. Dia tentu akan merampok harta atau menculik wanita. Biar kutunggu di sini dan kutangkap basah dia, pikir Gyeokeng yang menanti di atas rumah itu dan bersikap waspada. Tak lama kemudian, kelihatan kembali bayangan itu berkelebat dari bawah, meloncat ke atas genteng dan kini tangan kirinya memanggul sebuah bungkusan yang berat. Gyeokeng merasa kagum juga. Ternyata maling ini adalah seorang yang telah ahli, buktinya dalam waktu singkat saja dia telah berhasil menyikat harta dari pemilik gedung di bawah. Maling rendah. Kiranya engkau orangnya. Gyeokeng membentak dan tampak jelas betapa maling itu tersentak kaget dan cepat membalikkan tubuhnya. Gyeokeng tercengang melihat bahwa maling itu seorang laki-laki yang usianya 50 tahun lebih, dan pakaiannya seperti pakaian sastrawan,
kepalanya ditutup topi lucu. Hehehe, sampai kaget setengah mati aku. Maling itu berseru dan sikapnya demikian aneh dan lucu sehingga Giok Keng merasa geli. Mengapa maling yang disohorkan sebagai siluman ini sikapnya begitu pengecut dan penakut? Ah, aku bukan pengecut. Giok Keng menerjang dengan pukulannya, tangan kirinya menghantam langsung dari depan ke arah dada maling itu. Maling itu cepat menghindarkan diri dengan meloncat ke belakang. Giok Keng mendesak dengan pukulan tangan kanan disambung hantaman dari samping dengan tangan kirinya. Wanita cantik ini sekarang jauh bedanya dengan dahulu. Kalau dahulu, Giok Keng selalu berhati keras dan setiap orang musuhnya tentu langsung akan menghadapi serangan-serangan maut dari pendekar wanita itu. Akan tetapi, semenjak peristiwa hebat yang menimpa keluarganya, dia berubah banyak. Kini dia tidak lagi sembrono dan tidak menggunakan pedangnya, juga tidak menggunakan sabuknya yang lihai atau pukulan-pukulan maut, melainkan hanya menyerang dengan pukulan-pukulan Sanin Kun Hoat yang amat lincah untuk menundukkan maling ini dan untuk ditanyanya tentang para gadis itu, terutama tentang Yap Meilan. Bertubi-tubi Giok Keng menyerang dan biarpun maling itu berusaha untuk mengelak, tetap saja pundaknya kena disambar jari tangan kiri Giok Keng. Aduh! Maling itu terguling di atas genteng dan ketika Giok Keng hendak menyusul dengan tendangan, tiba-tiba maling itu berseru. Ampunkan saya, Li Hiap. Li Hiap sebagai putri ketua Chin Ling Pai tentu tidak membunuh orang seperti saya. Tentu saja Giok Keng terkejut bukan main. Maling ini telah mengenalnya sebagai putri ketua Chin Ling Pai. Sementara itu, di dalam gedung telah terdengar suara ribut-ribut, tanda bahwa tuan rumah telah terbangun dan agaknya telah tahu bahwa ada maling bertanding di atas genteng. Hayo kau ikut bersamaku. Giok Keng berkata dan meloncat ke depan. Baik, Li Hiap. Maling itu berkata dan mengikuti Giok Keng, berlompatan dari genteng ke genteng dan akhirnya tiba di tempat yang sunyi di luar kota itu. Giok Keng berhenti dan maling itu pun berhenti, memandang dengan sinar mata takut. Nah, hayo ceritakan siapa kau dan bagaimana engkau mengenal aku, bentaknya. Sudah beberapa kali saya melihat Li Hiap, dan pernah kita saling bertemu di tempat pesta Po Aliit, Piaosu di Wuhan. Segera Giok Keng teringat. Ketika itu, dia juga menerima undangan dari Piaosu tokoh Go Bi Pai itu dan dia datang bersama mendiang suaminya, Lie Kong Tek dengan membawa sumbangan berharga. Akan tetapi, bungkusan sumbangannya itu ditukar oleh seorang maling tua, dan itulah orangnya. Ah! Jadi engkaulah orangnya dahulu itu yang menukar barang sumbanganku? Maling itu cepat menjura dengan penuh hormat. Sampai sekarang saya menyesal sekali kalau teringat akan kelancangan saya yang dimaksudkan untuk main-main itu, Li Hiap, sehingga menimbulkan bentrokan antara Li Hiap dan Yap In Hong Li Hiap. Dia berhenti karena tiba-tiba melihat wajah yang cantik itu berubah, sinar matanya berapi-api. Maling itu bukan lain adalah Chan Po, maling tunggal yang terkenal di daerah Taigoan, berpakaian sastrawan dan bertopi, maling yang jenaka dan cerdik sekali dan yang berjuluk Jengci Sintou, maling sakti berjari 1000. Seperti telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini, maling tua ini pernah menjadi teman seperjalanan Yap In Hong dan menggegerkan pesta dari Po Aliit. Akan tetapi, kemarahan Giok Keng hanya sebentar. Memang tadi dia marah sekali karena teringat bahwa awal segala peristiwa dimulai di pesta itu. Di tempat itulah dia bentrok untuk pertama kalinya dengan In Hong sehingga menimbulkan kemarahannya yang mengakibatkan hal-hal yang amat hebat menimpa keluarga Kun Leong dan keluarganya. Akan tetapi, sebagai seorang yang sudah matang digembleng peristiwa-peristiwa hebat, dia dapat teringat bahwa sesungguhnya maling tua ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu dan bahwa sesungguhnya dia sendirilah yang tidak dapat menguasai kemarahannya sehingga terjadi hal-hal yang hebat. Dia menarik napas panjang dan wajahnya kembali biasa. Hal ini menyenangkan hati Chan Po karena sejak tadi dia memperhatikan dengan hati kebat-kebit. Kalau sampai nyonya pendekar ini marah, dia sudah siap untuk mengambil langkah 1000, sudah mencari tempat-tempat gelap di sekitar situ untuk bersembunyi, karena untuk melawan mana dia mampu? Saya memang Chan Po, Li Hiap. Jengci Sintou Chan Po dari Taigoan. Hayo katakan di mana kau menyembunyikan semua harta yang kau curi itu dan di mana pula kau sembunyikan gadis-gadis yang kau culik. Tiba-tiba Giok Keng membentak dan, serat, tahu-tahu ada kilat berkelebat dan sebelum Chan Po tahu apa yang terjadi, tahu-tahu ujung pedang bersinar perak telah ditodongkan di depan dadanya.
Dia tidak melihat kapan nyonya itu mencabut pedangnya dan tahu-tahu ujung pedang sudah menodong dada, terasa olehnya ujung runcing itu menembus baju menyentuh kulitnya. Dia bergidik, karena kalau sudah begini, lari pun akan percuma saja. Oh, maaf, Lihiap, saya bukan maling dan penculik itu. Aku mendengar ada siluman yang mencuri dan menculik gadis-gadis di kota Hengtung. Ketika aku menyelidiki, aku melihat engkau mencuri dari gedung itu. Setelah jelas aku menangkap basah, engkau masih hendak menyangkal. Ujung pedang itu makin keras menyentuh kulit dadanya, tepat di tempat jantungnya berdenyut. Kedua kaki Chan Po menjadi lemas dan dia cepat menjatuhkan diri berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke atas. Ya ampun, Lihiap, ada kesalahpahaman di sini. Sungguh Lihiap telah salah sangka. Kalau Lihiap baru sekarang menyelidiki, saya sudah lebih dari 1 minggu menyelidiki maling yang disebut siluman itu. Dan malam ini saja melakukan pencurian hanya untuk memancing dia keluar. Sungguh mati, saya mau bersumpah 7 turunan. Pedang itu ditarik kembali akan tetapi masih dipegang di tangan kanan nyonya pendekar itu. Ceritakan yang jelas, bentak Gyokeng sambil memandang tajam karena dia tidak percaya sepenuhnya kepada orang tua yang pandai bicara ini. Saya akui bahwa saya memang maling, dan di Taigoan nama saya cukup dikenal. Akan tetapi, Lihiap, saya adalah seorang maling yang terhormat. Haram bagi saya untuk menculik orang, apalagi perawan-perawan cantik. Coba Lihiap periksa baik-baik, apakah tampang saya ini tampang seorang Jai Huaket? Biarpun saya maling, akan tetapi saya seorang siucai, sastrawan, gagal, Lihiap, dan saya mampu membaca Susi Ngokeng. Gyokeng menahan senyumnya. Maling ini benar-benar seorang yang lincah bicaranya, dan juga lucu. Betapapun juga, sikapnya menimbulkan kepercayaan. Tidak perlu banyak ngoceh. Ceritakan sejelasnya tentang siluman itu. Begini, Lihiap. Saya mendengar tentang gangguan siluman itu. Saya menjadi marah karena perbuatan siluman itu sungguh melanggar kehormatan dan kesopanan dunia Kang Ou, kode etik permalingan. Maling ya maling saja, masa pakai menculiki perawan-perawan cantik pula? Itu namanya merendahkan dan mencemarkan nama maling-maling terhormat seperti saya. Tentu saja saya tidak mau terima begitu saja dan mulailah saya menyelidiki di kota Hengtung. Akan tetapi sial dangkalan, sampai seminggu saya setiap malam menyelidiki, tidak pernah maling siluman itu muncul, sampai mata saya bengkak-bengkak karena seminggu tidak pernah tidur. Maka saya lalu mencari akal. Dan dalam hal mencari akal, Zheng Qisintou adalah gudangnya, Lihiap. Saya lalu mengambil keputusan untuk memancing siluman itu keluar, yaitu dengan melakukan pencurian di rumah seorang hartawan. Dengan pencurian itu, tentu siluman tadi akan merasa tersinggung karena bukan dia yang mencuri akan tetapi sudah pasti perbuatan itu dijatuhkan atas namanya, dan dia pula yang dituduh melakukan pencurian lagi. Biasanya, hal ini akan membuat marah orangnya dan dia pasti akan muncul untuk mencari saingannya itu. Siapa kira, bukan dia yang muncul, melainkan Lihiap yang menyangka saya siluman itu, sebaliknya, saya menyangka Lihiap siluman itu pula kalau saja saya tidak cepat mengenal wajah Lihiap yang terhormat. Dia menjura dengan dalam sehingga kembali hati Gyokeng merasa geli. Mulai dia percaya akan cerita ini, akan tetapi dia masih ragu-ragu dan memandang wajah tua itu dengan tajam. Ceritamu amat menarik, terlalu menarik sehingga aku mana bisa percaya begitu saja? Bagaimana kalau kau membohong? Tiba-tiba maling tua itu membusungkan dadanya, kelihatan penasaran. Lihiap, di dunia ini hanya ada seorang saja Zheng Qisintou dan saya tidak sembarangan saja membohong. Terhadap pendekar-pendekar sakti seperti Lihiap, bagaimana saya berani membohong? Kalau saya orang pembohong rendah, mana mungkin seorang pendekar wanita seperti Lihiap mau bersahabat dengan saya? Sungguh kasihan sekali, sungguh menyedihkan sekali, mendengar sahabat baik itu mengalami bencana namun saya tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolongnya. Gyokeng makin tertarik. Apa maksudmu? Apakah terjadi sesuatu dengan Yap In Hong? Chan Po mengerutkan alisnya. Mengingat bahwa Lihiap pernah bentrok dengan dia, agaknya Lihiap akan girang mendengar berita ini, akan tetapi sungguh mati saya berduka sekali, Lihiap. Baru beberapa hari ini saya datang dari kota raja dan mendengar bahwa Yap Lihiap telah diculik oleh guru-guru dari Raja Sabutai, dibawa ke utara di luar tembok besar. Nah, bukankah itu menyedihkan sekali? Apa yang dapat dilakukan seorang macam saya menghadapi penculik-penculik keji itu?
Kakek itu menghela napas panjang, dengan sungguh-sungguh dan bukan pura-pura. Gyokeng juga terkejut sekali, akan tetapi dia pun merasa bahwa dia tidak dapat berbuat sesuatu, apalagi dia kini sedang menyelidiki lenyapnya Yap Meilan yang dianggapnya jauh lebih penting daripada urusan In Hong. Chan Po, aku masih belum percaya benar akan ceritamu tentang siluman itu. Kalau begitu, mari kita bersama menyelidiki dan menangkapnya, Li Hiap. Akan saya buktikan bahwa saya bukanlah siluman penculik perawan, melainkan seorang maling terhormat. Bagaimana caranya? Kalau kau membohong, tentu engkau akan lari bersama uang curianmu itu. Dengan pedangnya Gyokeng menuding ke arah bungkusan berat yang oleh maling itu diletakkan ke atas tanah. Biarlah saya tidak akan meninggalkan Li Hiap, agar Li Hiap dapat mencegah saya melarikan diri. Dan besok malam, mulai kita menyelidiki. Siluman itu pasti keluar setelah mendengar ada orang menyainginya dan mencuri sejumlah uang yang banyak sekali. Chan Po menepuk-nepuk kantong itu dan terdengar suara berkerincingnya uang emas di dalamnya. Baik, kalau begitu kau ikut dengan aku ke rumah penginapan. Chan Po menurut dan pergilah mereka berdua ke rumah penginapan di mana Gyokeng menyewa kamar. Mereka memasuki kamar melalui jendela dan tidak ada orang lain yang mengetahui. Setelah tiba di kamar, Gyokeng lalu menotok roboh maling itu dan melemparkan tubuhnya di atas dipan kecil di sudut kamar, kemudian dia pun rebah di atas pembaringan, menutupkan kelambunya dan tidur. Chan Po mengomel panjang pendek, akan tetapi dia tidak mampu bergerak dan akhirnya dia pun memejamkan mata dan tidur, atau pura-pura tidur. Pada keesokan harinya, Gyokeng membebaskan totokannya. Kemudian mereka keluar untuk mencari keterangan tentang perbuatan Chan Po semalam dan legalah hati mereka karena berita tentang pencurian itu sudah tersebar luas dan seperti yang mereka harapkan, tentu saja yang dituduh adalah siluman itu. Setelah melihat sikap Chan Po, Gyokeng mulai percaya kepada maling tua ini, maka dia lalu mengajak Chan Po kembali ke penginapan di mana dia menyewa lagi sebuah kamar di samping kamarnya sendiri untuk Chan Po. Kemudian, malam itu mereka berdua meninggalkan kamar masing-masing dengan melalui jalan jendela dan melompat ke atas genteng, mulai dengan penyelidikan mereka. Seperti malam yang lalu cuaca remang-remang karena di langit hanya diterangi oleh sinar redup bintang-bintang. Mereka melakukan penyelidikan dengan hati-hati dan dengan diam-diam, dan dalam penyelidikan ini, Gyokeng menurut saja kepada Chan Po yang dianggapnya lebih pengalaman dalam hal mencari jejak maling. Dengan hati kesal Gyokeng mendapat kenyataan bahwa sampai tengah malam, tidak ada bayangan orang lain di atas genteng-genteng rumah di kota Hengtung kecuali bayangan mereka berdua. Mulailah dia melirik ke arah Chan Po karena timbul pula kecurigaannya bahwa jangan-jangan dia dipermainkan oleh Chan Po yang sesungguhnya adalah sang siluman itu sendiri. Aku akan pancing dia, pikir Gyokeng dan mulailah pendekar wanita ini menjauhi Chan Po, sikapnya seolah-olah menyelidik ke sana-sini. Akan tetapi sesungguhnya tidak pernah dia melepaskan bayangan maling tua itu dari sudut matanya. Akan tetapi, Chan Po malah cepat mengikuti dan mendekatinya dan terdengar Chan Po berkata, Li Hiap, mari kita menanti di gedung hartawan Gui di sebelah barat. Selain kaya raya, dia juga kabarnya mempunyai seorang anak gadis yang cantik. Gyokeng mengangguk dan mereka lalu menuju ke gedung besar itu, dan kembali Gyokeng sengaja menjauh untuk dapat mengawasi gerak-gerik Chan Po lebih baik dan memberinya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Dan saat yang dinanti-nantinya itu tiba. Mendadak dia mendengar maling itu mengeluh dan tubuhnya roboh bergulingan di atas genteng rumah gedung itu. Nah, si maling tua sudah mulai memperlihatkan dirinya, pikirnya. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia mendengar Chan Po berteriak. Tolong, Li Hiap, dan Gyokeng melihat bayangan hitam yang menggunakan sebatang pedang sedang menyerang Chan Po yang menghindarkan diri dengan terus bergulingan di atas genteng. Gyokeng cepat mencabut Ginhua Kiam dan meloncat ke arah bayangan hitam itu, sambil meloncat dia terus menikam dengan gerakan cepat bukan main karena pendekar wanita itu telah menggunakan ilmu pedang Siangbok Kiam Sut ciptaan ayahnya. Bayangan hitam itu terkejut ketika ada angin dahsyat menyambar dan melihat sinar perak berkilat menikam dadanya. Dia cepat menarik kembali pedangnya yang dipakai menyerang Chan Po, lalu menangkis keras. Trang! Orang itu terhuyung dan pedang Gyokeng terus menghujankan serangan kilat. Orang itu kembali berseru dan cepat meloncat ke belakang. Gerakannya cepat akan tetapi gerakan Gyokeng lebih cepat lagi sehingga dia sudah menyusul dan menyerang lagi. Cering-terang-tering.
Kembali orang itu terhuyung-huyung. Orang itu kuat sekali, akan tetapi menghadapi serangan-serangan kilat itu agaknya dia terkejut dan agak jerih. Siluman, hendak lari kemana kau? Gyokeng membentak dan cepat mengejar ketika dia melihat bayangan hitam yang ternyata memakai topeng hitam dan hanya kelihatan dua matanya di balik dua lubang itu melarikan diri. Chanpo merayap bangun, mukanya pucat dan dadanya bergelombang. Hampir saja dia mampus, pikirnya. Cepat dia bangkit, mencari-cari sepatunya yang copot sebelah ketika dia menghindarkan bacokan-bacokan pedang siluman itu tadi sambil bergulingan, dengan kedua tangan menggigil mengenakan lagi sepatunya, mencari topinya yang juga terjatuh, memakai topi lalu ikut pula mengejar, akan tetapi dia sudah kehilangan bayangan siluman dan Gyokeng yang mengejarnya. Dia menjadi bingung, mencari ke sana-sini tidak berhasil. Dengan hati cemas dia lalu kembali ke hotel dan menanti di dalam kamarnya dengan hati kebat-kebit. Kemanakah perginya Gyokeng? Ketika siluman itu lari dengan kecepatan tinggi, pendekar wanita ini pun menggunakan ginkangnya melakukan pengejaran terus. Lawannya itu agaknya sudah hafal akan keadaan di atas rumah-rumah penduduk sehingga dapat bergerak lebih leluasa dan akhirnya, ketika bayangan itu berkelebat meloncat ke atas wuungan sebuah kuil besar yang letaknya berada di sudut kota, bayangan siluman itu lenyap. Bersambung ke bab 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.